Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paksi Bimantara dengan NRP 501725-1039 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi dari mineral. Mineral adalah zat padat yang terbentuk secara alami, bersifat anorganik, memiliki susunan atom yang teratur, serta mempunyai komposisi kimia yang relatif tetap atau konsisten dalam batas-batas tertentu. Definisi ini merupakan dasar dalam ilmu mineralogi dan terdiri atas 4 karakteristik utama yang harus dipenuhi secara bersamaan agar suatu zat dapat dikategorikan sebagai mineral. Yang pertama yaitu natural occurring atau terbentuk secara alami. Karakteristik yang pertama adalah mineral harus terbentuk melalui proses alam tanpa campur tangan manusia. Proses pembentukan tersebut dapat terjadi melalui kristalisasi magma, pengendapan dari larutan, metamorfisme, maupun proses geologi lainnya yang berlangsung secara alami di bumi. Sebagai contoh, kuarsa yang terbentuk dari pendinginan magma atau kalsit yang mengendap dari larutan kaya kalsium merupakan mineral karena mereka terbentuk secara alami di bumi. Lalu ada pertanyaan, mengapa berlian buatan manusia tidak dikategorikan sebagai mineral? Berlian alami dan berlian sintetis buatan manusia memiliki komposisi kimia yang sama, yaitu karbon murni, serta memiliki struktur kristal yang identik. Namun, berlian sintetis dibuat di laboratorium dengan bantuan teknologi manusia. Karena tidak terbentuk melalui proses alami di alam, berlian buatan gagal memenuhi syarat pertama, yaitu naturally occurring. Oleh sebab itu, berlian sintetis tidak diklasifikasikan sebagai mineral meskipun sifat fisik dan kimianya sangat mirip dengan berlian alami. Lalu yang kedua yaitu inorganic solid substance atau zat padat anorganik. Karakteristik kedua adalah mineral harus berupa zat padat dan bersifat anorganik. Sebagai zat padat, mineral memiliki bentuk dan volume yang relatif tetap. Selain itu, mineral tidak berasal dari aktivitas biologis makhluk hidup atau proses organik. Contohnya adalah kuarsa, feldspar, pirit, dan kalsit yang seluruhnya merupakan zat padat anorganik. Lalu seperti yang kita tahu, minyak bumi dan batu bara sering disebut sumber daya mineral padahal bersifat organik. Minyak bumi dan batu bara berasal dari sisa-sisa organisme yang mengalami proses geologi dalam waktu yang sangat lama karena berasal dari material biologis, keduanya bersifat organik. Oleh karena itu, secara definisi ilmiah, minyak bumi dan batu bara bukanlah mineral karena tidak memenuhi syarat sebagai zat anorganik. Namun dalam dunia pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam, keduanya sering dikelompokkan sebagai sumber daya mineral atau sumber daya tambang karena memiliki nilai ekonomis dan dieksploitasi melalui kegiatan pertambangan. Jadi istilah sumber daya mineral dalam konteks ekonomi tidak selalu berarti bahwa material tersebut merupakan mineral menurut definisi mineralogi. Gitu. Untuk yang ketiga yaitu having an orderly arrangement of atoms, memiliki susunan atom yang teratur. Karakteristik yang ketiga ini, mineral harus memiliki susunan atom yang teratur dan berulang dalam ruang 3 dimensi yang disebut struktur kristal. Susunan atom yang teratur inilah yang menyebabkan mineral memiliki bentuk kristal tertentu serta sifat fisik yang khas seperti bidang belahan, kekerasan, dan bentuk kristal lainnya. Sebagai contohnya, mineral halit memiliki susunan atom berbentuk kubik sehingga kristalnya cenderung berbentuk kubus. Demikian pula kuarsa memiliki struktur kristal heksagonal yang memberikan bentuk khas pada kristalnya.
Keteraturan susunan atom merupakan salah satu syarat paling penting dalam identifikasi mineral. Lalu untuk yang terakhir, yang keempat, yaitu having a consistent chemical composition that may vary within specific limits, yaitu memiliki komposisi kimia yang konsisten dalam batas tertentu. Karakteristik yang terakhir adalah mineral harus memiliki komposisi kimia yang relatif tetap, walaupun dapat mengalami variasi terbatas akibat substitusi unsur tertentu. Sebagai contohnya adalah kuarsa memiliki rumus kimia SiO2 yang hampir selalu sama. Sementara itu, mineral olivin dapat memiliki variasi kandungan magnesium dan besi, namun tetap berada dalam rentang komposisi tertentu sehingga masih dianggap sebagai mineral yang sama. Artinya, mineral tidak harus memiliki komposisi yang benar-benar identik, tetapi variasinya harus berada dalam batas yang masih dapat diterima secara kristalografi dan kimia. Lalu terdapat studi kasus yaitu status es di alam. Es merupakan contoh menarik dalam mineralogi. Es dapat dikategorikan sebagai mineral apabila terbentuk secara alami di alam. Misalnya pada gletser, lapisan es kutub, atau salju yang mengalami rekristalisasi. Es alami memenuhi keempat syarat mineral, yaitu terbentuk secara alami, bersifat anorganik, berwujud padat, memiliki struktur kristal yang teratur, dan memiliki komposisi kimia H2O yang tetap. Namun, di lain sisi, es batu juga tidak bisa dianggap sebagai mineral. Contohnya adalah es batu yang dibuat oleh manusia di dalam freezer rumah tangga. Karena hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mineral karena tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu terbentuk secara alami. Dengan demikian, status es sebagai mineral bergantung pada proses pembentukannya. Lalu perbedaan antara mineraloid dan mineral. Selain mineral, terdapat istilah mineraloid, yaitu bahan alami yang menyerupai mineral tetapi tidak memenuhi seluruh syarat untuk disebut sebagai mineral sejati. Contoh yang paling umum adalah obsidian, yaitu batuan kecap vulkanik yang terbentuk akibat pendinginan lava yang sangat cepat. Obsidian terbentuk secara alami dan bersifat anorganik, namun gagal memenuhi syarat ketiga, yaitu memiliki susunan atom yang teratur. Karena pendinginannya berlangsung sangat cepat, atom-atom dalam obsidian tidak sempat membentuk struktur kristal yang teratur sehingga strukturnya amorf atau menyerupai kaca. Akibatnya obsidian tidak diklasifikasikan sebagai mineral, melainkan sebagai mineraloid. Contoh lainnya adalah opal dan limonit tertentu yang juga tidak memiliki struktur kristal sempurna atau komposisi kimia yang benar-benar konsisten. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan definisi dari mineral dan juga ada definisi dari mineraloid dengan perbedaannya dengan mineral. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.